Kami percaya Tuhan, Engkau ada hadir bersama dengan kami pagi hari ini. Kami rindu jumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kami haus akan Engkau Tuhan. Hanya Yesus yang kami perlu dalam hidup kami Bapa. Karena Engkau-lah segala-galanya. Karena itulah pagi hari ini kami menaikkan puji dan syukur. Sama-sama jemaat-Mu, kami menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan. Sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih untuk semua pertolongan Tuhan. Kami bersyukur untuk semua berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang menopang kami, Engkau yang memberi kekuatan kepada kami menjalani hari-hari kami. Engkau yang memberi kesehatan kepada kami, bahkan berkat-berkat yang berkelimpahan tak terukur dalam hidup kami. Pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sempurna Tuhan. Sebagaimana adanya pagi hari ini, kami boleh ada semuanya karena kasih setia dan anugerah Tuhan. Karena itulah pagi hari ini kami berkata dengan iman kepada Tuhan bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Dialah yang menjadikan langit, bumi serta segala isinya. Allah yang setia dan kesetiaan Tuhan tak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, berkat-berkat yang sempurna turunlah atas kita sekalian dalam ibadah pada pagi hari ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, diagungkan. Yang siap diberkati Tuhan kita bersama-sama. Amin. Beri kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Datanglah ke baitnya. Haleluya.
Boleh bersama-sama kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita mau tinggikan nama Tuhan di tempat ini. Haleluya. Angkat tanganmu, katakan tinggi. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan, amin. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, tinggi. Terima kasih Tuhan, karena Engkau baik bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Haleluya. Dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Hatiku pun bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Ku letakkan harapan hanya dalam nama-Mu, hanya dalam nama-Mu. Yesus, Kau besar, Yesus, Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rencana terbaik. Amin Tuhan.
mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Amin Tuhan. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, makasih Tuhan, dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Amin Tuhan. Sekali lagi dengan lebih sungguh kita mau katakan, meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban Kiranya Tuhan pujian ini menjadi doa kami, keyakinan iman kami kepada Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil dalam hidup kami Bapa. Firman-Mu berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu di dalam kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami tidak bersandar kepada dunia ini, kami tidak berharap kepada dunia ini, karena dunia ini tidak bisa memberikan apa-apa kepada kami. Hanya Yesuslah satu-satunya pengharapan yang pasti di dalam hidup kami. Berkati firman-Mu, sebentar kami akan merenungkannya bersama-sama. Biarlah kami memiliki hati seorang murid dan telinga untuk mendengar firman-Mu, bukan saja mendengar, tapi kami boleh mengerti firman-Mu dan dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Waktu di depan kami sepenuhnya milik Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan jemaat duduk. Firman Tuhan berkata bahwa latihan badani terbatas gunanya. Itu ya. Tetapi ibadah itu mengandung janji. Kata firman Tuhan. Janji untuk hidup di masa depan bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Jadi jangan bosan-bosan saudara beribadah ya. Jangan bosan-bosan juga diingatkan oleh Tuhan. Baik lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hambanya. Jangan bosan-bosan saudaraku. Kita ini memuji Tuhan, beribadah ini sesuatu yang serius sebetulnya. Serius, ya artinya kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan sebetulnya.
Anggaplah ini kita seperti berlatih ya, tiap hari atau tiap minggu kita menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Sebetulnya itu kan untuk mempersiapkan kita hidup bersama dengan Tuhan. Di mana Tuhan akan menjadikan kita nanti sudah terlatih menjadi penyembah-penyembah Tuhan di sorga sana, saudara. Yakin, saudara? Iya, betul, saudara. Dunia ini cuma sementara, saudaraku. Tuhan sedang mempersiapkan sebetulnya kehidupan di masa depan bersama dengan Tuhan, saudara. Dan semua kita sedang menanti-nantikan itu, saudara. Bukan di sini tempat kita. Saya harus katakan jujur, hari-hari ini bukan hari yang mudah. Berbanyak orang yang sudah meninggal dunia karena COVID. Entah dia anak Tuhan, entah dia bukan. Ini realita. Kita harus bisa membaca tanda-tanda zaman. Peka tanda-tanda zaman hari-hari ini. Melihat sekeliling kita, saudara. Yang terjadi. Saya bisa merasakan kesulitan itu. Saya bisa merasakan pergumulan setiap kita. Kesedihan, ketakutan, kekhawatiran dengan berbagai macam hal. Ya. Tapi pagi hari ini, saudara, mari saudara kita diingatkan oleh Tuhan, ya, supaya kita ingat, ya, ingat bahwa Yesus akan datang untuk kedua kalinya, saudara. Untuk apa Yesus datang kedua kalinya? Mari kita melihat, ya. Saya beri tema firman Tuhan ini masih dalam suasana Pentakosta, ya. Kemarin khotbah tentang kenaikan Yesus ke surga. Tapi kita diingatkan hari ini, jangan lupa ada janji Tuhan bahwa Dia akan datang kedua kalinya. Jangan pernah lupakan itu, saudara. Ya. Temanya adalah masa penantian kedatangan Yesus kedua kali, ini gelap, ya. Masa penantian kedatangan Yesus yang kedua kali. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah siap? Banyak nubuatan di Alkitab yang disampaikan para nabi, semuanya sudah digenapi. Sejak manusia jatuh dalam dosa, saya ingat ya peristiwa Adam dan Hawa, dan akhirnya Tuhan berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Kejadian pasal 3 ayat 15. Inilah kabar baik pertama sebetulnya. Inilah Injil pertama, kabar baik dari Tuhan. Kita semua tahu akibat dosa yang dilakukan Adam dan Hawa, maka semuanya, kata firman Tuhan, rusak. Ya, betul saudara, ya. Semua nubuatan sudah digenapi, semua terjadi semuanya sesuai apa yang disampaikan oleh para nabi yang dipakai Tuhan, diutus Tuhan menyampaikan berita-berita itu, saudaraku. Mari kita lihat tema firman Tuhan, ya. Yang terambil Matius 24, 30, 31. Ya. Seperti apa nanti kedatangan Yesus yang kedua kali, saudara? Semua kembali ke Back to Bible. Alkitab berkata, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaannya dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya atau pesuruh Tuhan, ya, dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Ini mungkin takjub, kagum.
heran ya, sukacita juga ya. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Sudah jelas semuanya. Semua sudah digenapi. Pelayanan Tuhan Yesus sempurna. Dia lahir, dinubuatkan, sudah digenapi. Kematian, dinubuatkan, sudah digenapi. Kebangkitan, sudah terjadi. Naikkan ke surga kan. Kemudian yang belum kita tunggu-tunggu hari ini. Yang belum digenapi adalah Yesus datang kedua kalinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali ke pertanyaan tadi, apakah kita sudah siap menyambut kedatangan yang kedua kali? Saya yakin, seyakin-yakinnya, sudah di tangan Yesus. Yesus tahu kapan waktu yang tepat untuk dia datang kembali, saudaraku. Kita tidak pernah tahu kapan itu waktu itu datang. Tetapi Alkitab mengatakan akan diawali dengan banyak peristiwa yang terjadi. Masa-masa kesulitan, masa-masa kesusahan, saudaraku. Dan saat ini masih kita seolah berperang, bertempur, saudaraku. Seperti Kejadian pasal 3:15, keturunan perempuan itu, ya, kita tahu itu Yesus, dan juga keturunan dari ular itu. Bertempur terus, perangan terus sampai hari ini. Memperebutkan, saudaraku. Anak-anak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahun 2003 kalau saya tidak salah, tanggal 10 bulan 11 tahun 2003, satu peristiwa yang menghebohkan di kota Bandung, saudaraku. Ya, pendeta Shibuya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar, bahwa dia dapat penglihatan atau dapat pernyataan dari Tuhan akan terjadi hari kiamat. Saudara ingat ya? Mereka berkumpul satu tempat. Kurang lebih 300-400 orang berkumpul. Semua hartanya, rumahnya, barang-barang semua dijualin, saudaraku. Karena akan datang katanya hari kiamat itu. Mereka semua pakai baju putih, saudara. Berkumpul semuanya, saudaraku. Dari berbagai kota dan pulau datang, saudaraku. Tapi memang tidak terjadi, saudaraku. Tetapi janji Tuhan, ya dan amin, saudaraku. Ya. Apakah kita siap? Apakah kita rindu jumpa Yesus, saudaraku? Sebagaimana saya kira sukacita para murid ketika murid-murid Yesus menyaksikan Yesus naik ke surga. Apa yang ada di pikiran atau hati para murid waktu itu, orang yang menyaksikan Yesus naik ke surga, saudaraku. Para murid menyaksikan betul pelayanan Yesus selama 3,5 tahun, ya, sempurna semuanya, dan puncaknya adalah Yesus naik ke surga. Saya kira mereka bersuka cita, ini nih harapanku. Dan saya kira nanti, suatu waktu nanti, saya kira ini sukacita ini akan dialami orang-orang percaya ketika Yesus datang kedua kalinya. Jika kita masih hidup, kita bisa melihat, kita nggak pernah tahu kapan Yesus datang, saudaraku. Ya, tidak bermaksud untuk menakut-nakuti, tapi kita harus percaya akan firman Tuhan. Ada orang berpikir, terserahlah, Yesus mau datang, mau enggak, terserahlah. Ada orang-orang yang mungkin tekanan hidupnya berat, dia sakit, dia menderita, sudah tidak tahan lagi dengan hidup ini. Sampai dia berkata, Tuhan, datanglah Tuhan, cepat jemputlah saya Tuhan, tidak tahan penderitaan dan kesulitan, saudaraku. Ada sebagian lagi yang mungkin terserah Tuhan aja. Terserahlah mau datang mau enggak. Saya enggak perlu Tuhan. Biar saya dengan nikmati dunia ini aja lah. Tapi ada juga yang menanti-nantikan Tuhan. Ya. Dengan kesungguhan hati, ya Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan. Setidaknya ada 3 atau 4 saya bagikan ya.
Bagaimana sikap kita atau respon kita menjalani hidup dalam masa penantian Yesus datang kedua kalinya, saudaraku. Bagaimana hidup dan sikap kita? Saya ambil di sini, ya, dia pasti menepati janjinya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar. Ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bagaimana Tuhan masih sabar, saudara? Sampai hari ini, saudara. Saya membayangkan ketika nubuatan Kejadian pasal 3:15 akan datang juru selamat. Ya, akhirnya Allah sendiri yang harus turun tangan menjadi rupa manusia untuk menyelamatkan manusia, tetapi kan penantiannya panjang sekali, berapa ribu tahun, saudara. Sampai Yesus lahir di Bethlehem, saudaraku. Ribuan tahun, saudaraku. Panjang sekali, saudaraku, penantian itu, saudara. Kenapa nggak yang langsung Yesus turun, ya, saudara? Kadang berpikir, kenapa nggak yang langsung aja Yesus turun atau Allah turun tangan gitu ya, cepat gitu. Tapi ini kata sabar ini, saudara. Ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan beroleh semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Kondisi yang sangat mengerikan. Akan menimpa dunia ini, saudara. Ya kan? Kita sekarang lagi berita-berita hangat, ya. Semua tertuju kepada Israel, saudara. Mari kita lihat apa yang terjadi di sana terus. Kita bisa membaca-baca tentang zaman ini, saudara. Apakah ini memang kita berada di akhir-akhir zaman ini akan terjadi perang, ya? Perang dunia ketiga atau apa maksudnya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang pertama adalah bagaimana sikap kita, ya. Bagaimana kita menjalani hidup dalam masa penantian, ya. Yang pertama ini, mari kita mengisi waktu dengan setia, mengerjakan tugas dan panggilan hidup dengan kebaikan, bukan dengan kejahatan. Ya, saya berdasarkan Matius pasal 24 ayat 45 sampai ayat 51. Ada hamba yang baik, bijaksana. Ada hamba yang jahat di sana dikatakan. Ya, ini perumpamaan Tuhan Yesus. Dikatakan sana, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya tidak datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Apabila hamba itu jahat, ya, dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain atau pelayan-pelayan lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan akan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi, penyesalan. Setelah mengalami penderitaan dia mungkin menyesal, saudaraku. Ya, apa maksudnya perumpamaan ini, saudaraku? Paling tidak kita akan melihat di sini, ya, ada hamba yang baik dikatakan sana, yang setia dan bijaksana. Dia akan melakukan apa yang diperintahkan tuannya kepada dia. Firman Tuhan berkata, apapun yang kamu perbuat, lakukan, perbuatlah seolah untuk Tuhan, bukan untuk manusia.
diberi kepercayaan untuk bekerja, berdagang, berbisnis, lakukanlah itu. Ya, dengan setia, dengan tekun, dengan tanggung jawab, kira-kira gitu saudara. Yang melayani juga sama, ya. Pokoknya yang dipercayakan Tuhan kepada kita apa itu? Lakukanlah, kerjakanlah dengan setia dan penuh dengan tanggung jawab. Inilah orang yang bertanggung jawab. Dikatakan, Yesus menyatakan bahwa hamba yang seperti ini adalah hamba yang berbahagia. Hamba berbahagia loh saudara. Ya. Dikatakan di dalam ayat berapa tuh ya? Matius, coba kita lihat 24 ya, ayat ya. Kenapa dikatakan berbahagia, saudaraku? Karena dia setia. Apakah saudara berbahagia hidup ini? Apakah saudara berbahagia bekerja? Buru-buru bahagia Tuhan, berat Tuhan, susah Tuhan. Apakah saudara berbahagia, bersuka cita melayani? Ya, kita harus berbahagia, bersuka cita. Karena Tuhan percayakan itu kepada kita. Amin saudara, Tuhan percayakan kepada kita. Memang tekanan hidup ini bisa membuat orang tidak lagi fokus bahwa Tuhan sebetulnya campur tangan dalam hidup kita. Mencukupkan kebutuhan kita, peliharakan kita. Kadang manusianya, saudaraku, yang tidak menyadari itu, saudara. Ya, selalu mungkin merasa kurang, ya dan sebagainya, saudaraku. Dikatakan dia setia, mengapa setia? Karena dia tahu tuannya akan segera datang kembali, dia serius mengerjakan segala sesuatu. Dia tidak berani bermain-main, ya. Karena dia tahu tuannya akan datang nanti. Ini gambaran tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, ya. Ada upah dan bagian yang didapatkan oleh mereka yang setia dan tekun. Dan kelegaan bagi mereka yang menantikan Yesus datang kedua kalinya. Mungkin kita nggak jumpa atau nggak lihat Yesus datang, ya kita dipanggil Tuhan duluan. Kita nggak pernah tahu, saudara. Dan itulah hari ini, jika Bapak Ibu dan saya masih ada, kita bisa melayani bersama-sama, ibadah bersama-sama. Katakanlah ya, bisa aja ini menjadi hidup kita yang terakhir, tidak pernah tahu, saudara. Karena itu jalanilah semuanya dengan setia, tekun, bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan pada kita. Di keluarga kita, mari kita membawa keluarga kita beribadah kepada Tuhan. Di pekerjaan kita, kita tanggung jawab. Di pelayanan kita tanggung jawab. Setia mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena kita tidak pernah tahu dengan hidup ini. Dan kapan Yesus datang keduanya kita juga tidak pernah tahu. Tapi pasti Yesus datang. Tetapi hamba yang tidak sadar bahwa tuannya akan datang kembali, ini perbedaannya, saudara. Ya. Ini perbedaannya, saudaraku. Dia nggak sabar lagi, saudaraku. Dia akan menjadi orang-orang yang mungkin otoriter, dia menguasai, ya penguasa yang sembarangan. Dia akan mengambil alih kekuasaan, ya tuannya, saudaraku. Dan bisa jadi dia menganggap dirinya setara dengan tuannya itu, saudaraku. Dia mulai lelah menanti tuannya pulang. Dia udah gak sabar lagi, dia udah lelah, saudaraku. Mungkin stres kali ya. Akhirnya dia tidak lagi mampu menahan dirinya, saudara. Mulailah menindas hamba-hamba lain, kata firman Tuhan. Menekan, menindas hamba yang lain, pelayan yang lain yang mungkin lebih lemah. Dikatakan firman Tuhan, mereka berpesta pora, mereka mabuk-mabuk, ya, mengabaikan tanggung jawab yang seharusnya dia lakukan, saudaraku. Hidup pola duniawi, katakanlah seperti itu, saudaraku. Dia tidak lagi percaya bahwa Tuhannya akan datang kembali, dan dia mengabaikan semuanya itu, saudaraku. Ya, ini mencontoh apa yang Yesus sampaikan, ini contoh
bagi kehidupan anak Tuhan atau murid Tuhan Yesus di zaman hari ini, saudara. Contoh untuk orang-orang percaya, murid Kristus di masa kini, saudara. Saya kadang berpikir seandainya Yesus tidak datang, bagaimana jadinya yang keadaan dunia ini, saudara. Tapi Yesus mengatakan, firman Tuhan berkata, Matius 24 ayat 22 ya. Seandainya Yesus tidak datang bagaimana, saudara? Tapi firman Tuhan berkata, sekiranya waktunya, soalnya saya tidak ada di sana, Matius 24 ayat 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat, saudara. Karena tidak tahan dengan tekanan hidup, ya, imannya mulai berguguran, goyah, ya, juga banyak mungkin jadi murtad, dan itu akan terjadi menjelang Yesus datang kedua kalinya. Memang Alkitab mengatakan begitu, harus terjadi. Nabi-nabi palsu, ya kan, pengajaran-pengajaran palsu menyesatkan akan terjadi. Maka dikatakan firman Tuhan, pada hari-hari terakhir akan tampil pengejek-pengejek. Ya, yang mengejek mengatakan, kapan Yesus datang kedua kalinya? Kapan kiamat itu? Mana tidak ada? Firman Tuhan berkata begitu, saudara. Tapi berbahagialah setiap kita yang percaya, ya, dan tetap setia di dalam Tuhan sampai akhir hidup kita. Yang kedua, saudara, bagaimana respon kita atau bagaimana kita menjalani hidup kita dalam masa penantian ini? Yang kedua, mari kita semakin giat, setia ya, tetap giat membangun rumah rohani atau memperhatikan hal-hal rohani. Spiritualitas kita, spiritualitas kita, perhatikan, saudara. Walaupun susah, sulit, jalani aja bersama dengan Tuhan, saudara. Dan jangan lupakan Tuhan, ya. Memperhatikan kebutuhan rohani. Saya berdasarkan Matius pasal 13, ya, ayat 1 sampai 13. Saya tidak akan baca semua ya. Ini panjang. Pasal 13 di sana bicara tentang ini, saudara. Pasal 13 ayat 1 sampai 13 bicara tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Di sana ada 4 jenis orang, ya. Ada 4 kelompok orang yang berbeda. Sama-sama dia menerima firman, sama-sama dia mendengar firman, ya. Tapi ada 4 ini berbeda. Ya, digambarkan di sana adalah yang pertama, ya, firman Tuhan itu benih itu jatuh di pinggir jalan, gitu ya. Betul, saudara ya? Ini gambaran orang yang mendengar firman tapi tidak mengerti. Ya, mendengar tapi tidak bersedia mengubah hidupnya. Tidak mau bersedia mengubah pola pikirnya, masih pola pikir yang lama. Ya. Mungkin merasa diri dia lebih tahu. Yang lain salah. Ya. Atau nggak bersedia dikoreksi. Dan lebih parah lagi dikatakan firman Tuhan, iblis merebut dan mengambil firman Tuhan itu, saudara. Itu gambaran di benih atau firman Tuhan yang jatuh di pinggir jalan. Itu orang pertama, saudara. Ya. Firman Tuhan yang jatuh ke dalam hatinya hilang begitu saja karena tidak pernah masuk ke jiwanya, tidak pernah merasuki pikiran atau jiwanya, saudara. Dan lebih parah lagi, saudara, iblis datang dan merebut, mengambil firman Tuhan itu, saudara. Itu tipe yang pertama. Yang kedua, jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ini menggambarkan orang mendengar firman Tuhan tetapi tidak bertahan dalam penderitaannya, tidak bertahan dalam penganiayaannya, saudara. Berapa hari yang lalu 4 saudara kita diposok, ya, digorok lehernya, saudara. Anak Tuhan, saudara. Masih ada, memang teroris ada. Tetapi saya percaya imannya kepada Kristus, dia bersukacita. Imannya membawa dia berjumpa dengan Yesus. Situasi dunia hari-hari ini memang tidak baik, saudara.
Tapi kita bersyukur ada perlindungan Tuhan. Kita bersyukur ada penjagaan Tuhan. Kita bersyukur ada pemeliharaan Tuhan. Ya. Orang atau firman yang jatuh di tanah berbatu-batu, dia meninggalkan imannya ketika datang kesulitan. Dia meninggalkan imannya ketika ada penganiayaan. Dia meninggalkan imannya, saudaraku. Lebih mementingkan mungkin diterima oleh manusia daripada diterima oleh Tuhan. Imannya tidak berakar, padahal kita harus contoh teladan Yesus pada akhirnya. Bagaimana Yesus setia dalam hidupnya sampai akhirnya. Walaupun Yesus rela menderita di atas kayu salib, tapi akhirnya Yesus dimuliakan di dalam Tuhan. Dan tipe orang ini memang tidak sungguh-sungguh, tidak pernah sungguh-sungguh berakar. Tumbuh sebentar, lalu mati. Ya, itu tipe yang kedua. Yang ketiga, ayat 22 dikatakan jatuh di tengah semak duri. Kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu hingga dia tidak berbuah juga, saudaraku. Hati-hatilah, saudaraku. Di zaman akhir ini, firman Tuhan juga berkata, ya, uang akan menguasai segala sesuatunya, saudaraku. Jangan sampai uang menjadi mamon bagi kita. Ya, sebab firman Tuhan berkata, akar segala kejahatan cinta uang. Ya. Oleh memburu uanglah, ya, orang kemudian melakukan berbagai cara sampai dia meninggalkan imannya, saudaraku. Mungkin kalau bisnis dagang pengen cara cepat, cara instan, ya. Jatuh di tengah semak duri, khawatir dengan banyak perkara. Ya. Khawatir tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga dia pun tidak berbuah juga, saudaraku. Hari ini apa yang menjadi kekhawatiran saudara? Kita datanglah kepada Tuhan lah. Beres, saudaraku, saudara doa, serahkan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Tuhan. Menurut kekayaan dan kemuliaan, bukan menurut dunia ini, saudaraku, tapi menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus, saudaraku. Ya. Yang terakhir ini, saudaraku, firman itu jatuh atau ditaburkan, jatuh di tanah yang baik. Ini, saudaraku. Ketika dia mendengar firman Tuhan, dia mengerti, karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat, saudaraku. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana meresponi atau masa-masa, bagaimana kita mengisi waktu dengan setia ini, atau bagaimana kita menjalani hidup kita dalam masa penantian ini, saudaraku. Yang ketiga adalah, jangan lupakan bahwa kita, saudara dan saya adalah wakil Kristus untuk melayani sesama yang menderita. Ingat, gereja punya tugas, tanggung jawab. Kita pernah mendengar namanya trilogi gereja. Koinonia, diakonia, marturia. Harus berjalan bersama-sama. Koinonia, persekutuan, ibadah, worship, ya. Kita dipersatukan sebagai tubuh Kristus. Kita satu, kita dibaptis, kita menerima perjamuan kudus. Ibadah, itu koinonia, dipersatukan sebagai tubuh Kristus. Tapi yang kedua, ada tanggung jawab juga, diakonia. Kita adalah wakil Kristus di dunia ini, melayani orang-orang yang berkesusahan, saudara. Yesus mengatakan seperti itu, saudara. Ya, di dalam Matius pasal 25, ya, sampai ayat 46 dikatakan di sana, saudaraku. Coba kita lihat sebentar, saudara, ya. Matius 25. Sorry. Matius 25 dikatakan, ya, ini bicara tentang konteksnya penghakiman terakhir. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi kamu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan.
Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau makan? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, tugas gereja, tugas lu dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai wakil Kristus di dunia ini, melayani orang-orang yang berkesusahan, yang susah. Ya, itulah saudaraku. Mari kita, bagaimana kita menjalani hidup ini dalam masa-masa penantian ini, kita diingatkan, kita disadarkan bahwa kita ini wakil Kristus, melayani sesama yang menderita. Pemberitaan dan kesaksian tidak selalu dilaksanakan dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan. Ya, diakonia, ya, ada kalanya suara perbuatan katanya lebih nyaring gaungnya daripada perkataan. Ya, Injil dapat didengar juga oleh orang-orang tuli katanya, karena dia merasakan ada perbuatan atau tindakan yang dilakukan juga oleh anak-anak Tuhan, bagaimana menolong orang-orang yang berkesusahan. Jangan sampai fokus hanya pelayanan ke dalam, tapi juga keluar gereja harus diperhatikan. Ya, harus seimbang, saudaraku. Justru di masa pandemi ini, saudaraku, banyak orang yang lelah, banyak orang yang perlu Tuhan. Jangan sampai kita terjebak fokus hanya ke dalam, tapi juga harus keluar juga, melayani jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Lewat gereja, lewat orang-orang percaya. Yang terakhir, saudaraku, bagaimana menjalani hidup kita di masa penantian? Yang terakhir ini, setialah terus memberitakan kabar baik, setialah terus memberitakan tentang kasih Kristus yang memberi pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Lukas 24, yang terakhir ya, Lukas 24. Ingat kenaikan Yesus, ingat amanat agung, saudara. Karena Yesus akan datang kedua kalinya. Ingat, ya, ingat untuk memberitakan Injil, saudara. Lukas 24 ayat 45 dikatakan di sana. Lalu ia berkata, lalu ia membuka pikiran mereka, pikiran murid-murid, ya, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Bapak, Ibu, dan saya adalah saksi untuk menceritakan kabar baik ini, saudara. Injil yang menyelamatkan, ya, yang mengampuni dosa dan memberikan keselamatan hidup yang kekal. Yohanes 1:3-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, saudara, sehingga dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jangan sampai menyesal, jangan sampai terlambat, saudaraku. Ketika kita nggak ada kesempatan lagi untuk memberitakan Injil, atau sudah terlambat, saudaraku. Mari kita bersama-sama bertumbuh bersama-sama. Mari kita giat bersama-sama, ya, menantikan Yesus datang kedua kali. Kita mengisi dengan hal yang ini, saudaraku. Ya, setia memberitakan Injil. Ingat peristiwa kenaikan Yesus, ingat amanat agung. Pandemi tentu saja bisa menghambat, tapi sebetulnya situasi itu tetap dilakukan. Pandemi tidak berhenti untuk pelayanan misi dan penginjilan, saudaraku.
Karena Alkitab tidak mengatakan begitu. Ketika sesuatunya susah, sulit, janganlah. Siap atau siap waktunya, beritakanlah firman. Amin, saudara ya. Tentu saja ini bukan tugas yang ringan, ya. Tugas ini hanya dapat terwujud bila kita memberi diri kepada Roh Kudus, peranan Roh Kudus yang diam, menyertai dan memampukan kita semua. Kita semua sudah terima Roh Kudus. Libatkan Dia. Bagaimana cara memulai memberitakan Injil? Mulailah doakan. Saudara buat list nama-nama yang saudara layani, yang saudara injili. Sebutkan, tulis daftar itu, saudara. Siapa itu, saudara? Tulis, saudara. Dan bawa doa tiap hari. Setiap hari saya mendoakan orang-orang ini yang di luar Tuhan, saudara. Dan kita semua punya tanggung jawab yang sama. Selebihnya Roh Kudus yang beracara. Saya nggak bisa mengubah hati manusia, hanya Tuhan yang bisa mengubah hati manusia. Tapi tugas kita adalah kita sampaikan dulu. Selebihnya biar Roh Kudus berkarya dalam kehidupan orang-orang yang memang membutuhkan keselamatan. Amin. Haleluya, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu pagi hari ini. Hamba sampaikan, kiranya Tuhan yang menyempurnakan semua berita firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama. Jadikan kami menjadi orang-orang yang setia. Terlebih lagi, menjaga atau melakukan, menjalani hidup dalam masa-masa penantian ini. Dalam masa-masa penantian Engkau datang kedua kalinya Tuhan. Situasi dunia yang kami diami hari ini, situasi yang sulit, tidak mudah. Tapi kami punya tugas dan tanggung jawab di hadapan Tuhan untuk tetap setia sebagai hamba yang setia, hamba yang melayani. Kami rindu setiap kami bertumbuh, Tuhan, berbuah dalam hidup dan pelayanan kami, Tuhan. Tuhan pakai setiap kami, Tuhan. Karena Engkaulah kekuatan dalam hidup kami, Tuhan. Tidak ada yang lain, Engkaulah kekuatan kami yang sanggup menopang kami, Tuhan. Roh Kudus ada dalam diri kami. Bila Roh Kudus juga terus bekerja dalam diri kami, membangkitkan semangat kami, membangkitkan iman kami, berikan keberanian kepada kami untuk melangkah, Tuhan, melayani jiwa-jiwa, mendoakan, membawa jiwa-jiwa kepada Kristus, Tuhan. Sampai pada akhirnya saat Kau datang kedua kalinya, kami kedapatan setia di hadapan Tuhan. Sabaslah hamba yang setia, masuklah dan turutilah kebahagiaan bersama Tuhannya. Kami rindu seperti itu, Tuhan. Kami mohon pertolongan, kekuatan, kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan setiap kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan. Kaulah kekuatan kami, Tuhan. Amin.